Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Jadi hari ini kita bakal membahas lanjutan daripada bisnis internasional. Kita bakal membahas di sini adalah mengenai leadership, employee behavior di dalam bisnis internasional itu sendiri. Jadi kita harus mengetahui bahwasannya di dalam membangun suatu bisnis, apalagi nanti bisnis itu kita ingin jadikan sebagai bisnis yang bakalan bertumbuhnya secara internasional, kita harus juga memikirkan gaya pemimpinan seperti apa sih yang cocok, dan pada akhirnya kita bisa mendasari itu dengan cara melihat bagaimana perilaku karyawan kita yang bakalan kita bisa gunakan di dalam membangun bisnis kita itu secara internasional itu. Untuk itu kita akan membahasnya dalam satu pertemuan ini guys. Nah, untuk itu juga guys, kalau misalnya nanti pada akhirnya kalian mempunyai pertanyaan, itu silakan nanti komen di kolom komentar, atau juga bisa bertanya di dalam Discord seperti biasanya kalau kita lakukan perkuliahan biasa. Let's get into it guys. So seperti yang tadi saya bilang, judul materi kita pada hari ini adalah membicarakan soal yang namanya leadership, employee behavior di dalam bisnis internasional. Jadi ada beberapa learning objectives ya teman-teman sekalian yang bakalan kita coba bahas. Antara lain adalah mengidentifikasi dan melihat beberapa perspektif di dalam halnya si individunya di dalam budaya-budaya yang berbeda. Kan kita bicara nih soal bisnisnya itu secara internasional. Tentunya bakalan berkaitan dengan budaya-budaya yang berbeda-beda yang akan selalu kita jumpai kalau misalnya kita melakukan yang namanya bisnis secara internasional itu sendiri. Nomor 2, kita bakal melihat mengevaluasi pandangan-pandangan terhadap yang namanya motivasi para employees-nya kita. Bakalan berbeda sekali motivasi bergantung sama budaya, tempat, dan sebagainya. Baru nomor 3, mengidentifikasi pandangan bagaimana kita bisa menjadi seorang manajer, menjadi seorang pemimpin di dalam suatu bisnis internasional. Discuss the nature of managerial decision making. Kita tahu sendiri guys, salah satu kriteria yang paling kuat dan paling penting di dalam hal menjadi seorang pemimpin adalah memutuskan suatu keputusan. Jadi di sini kita bakalan lihat apa saja sih bakalan menjadi nature-nya seorang leader di dalam hal yang namanya membangun atau memutuskan suatu keputusan itu sendiri. Dan pada akhirnya kita bakalan lihat ya guys beberapa dynamics di dalam hal yang namanya berkelompok, bagaimana kita bisa membentuk tim, dan pada akhirnya bagaimana sih memanage semua hal itu di dalam budaya-budaya yang berbeda-beda. Jadi seperti yang tadi saya katakan kepada teman-teman sekalian guys, soal kepemimpinan ini bukan hal yang bakalan sama di dalam suatu tempat dengan tempat yang lainnya, dari satu daerah dengan daerah yang lainnya, dari satu budaya dengan budaya yang lainnya, dan sebagainya. Banyak hal yang harus diperhatikan sampai sedetail mungkin, karena jangan sampai pada akhirnya ada karyawan-karyawan atau bawahan kita yang terakhirnya demotivasi dan sebagainya teman-teman sekalian. Nah ini yang bakalan kita coba bahas dalam pertemuan hari ini. So nextnya, kalau kita bisa lihat teman-teman sekalian, kita bakalan lihat ya perilaku individual yang ada di dalam international business. Kita harus tahu ini mungkin bukan hanya berlakunya di international business, tapi juga di bisnis secara overall. Individu atau perilaku individu itu bakalan berbeda-beda. Tidak bakalan ada satu individu pun yang bakalan sama, ya kan? Nah, individu tersebut itu bakalan didasarkan oleh beberapa kriteria guys, perilakunya. Pertama udah pasti soal attitude, baru nomor 2 perception, baru creativity, dan stressingnya itu sendiri. Banyak orang atau banyak karyawan-karyawan yang bakalan mempunyai perilaku yang berbeda-beda, bergantung terhadap attitude dia, persepsi dia, kreativitas dia, sampai kepada stressing yang dia alami di dalam suatu lingkungan bisnis itu sendiri. Nah, kalau kita masuk yang pertama guys, kalau kita lihat ya personality differences across cultures. Tentunya kalau kita lihat ya, di
di saat kita melihat suatu perilaku dibandingkan atau dilihat dari budaya-budaya yang berbeda, ada 5 personality traits yang harus kita lihat. Oke. Personality bakalan ini sangat penting teman-teman sekalian, karena ini yang mendasari seorang individu tersebut. Oke. Yang pertama ada agreeableness-nya. Oke, jadi refers to a person's ability to get along with others. Ini bakalan sangat penting. Oke. Jadi kalau misalnya kita mempunyai seorang karyawan yang personality-nya adalah orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain atau tidak bisa bergabung, berinteraksi sama rekan kerjanya dan sebagainya, itu bakalan menjadi suatu tanda negatif, guys. Oke. Kita harus selalu bisa melihat ada orang-orang yang bisa berperilaku sesama, ya kan, berinteraksi sesama dan sebagainya. Baru ada conscientiousness, okay, refers to the order and precision a person imposes on activities. Ini bakalan melihat bagaimana si individu tersebut melihat suatu aktivitas yang dijalankannya. Apakah dia semangat, apakah dia dimotivasi, apakah dia biasa saja dan sebagainya. Baru emotional stability, ini refers to hal-hal yang berkaitan sama emosional dia. Apakah dia orang yang selalu terbawa suasana, atau apakah dia orang yang selalu membawa masalah-masalah pribadi ke dalam kerjaan, atau dia orang-orang yang santai aja. Dia bisa memisahkan mana yang menjadi kerjaan, mana saatnya bermain, dan mana saatnya serius dan sebagainya. Oke. Ini bakalan sangat penting karena kita tahu sendiri, kembali lagi, individu itu bakalan berbeda-beda. Nggak ada satu individu pun yang bakalan sama persis personality-nya. Baru nomor 4 ada extroversion. Oke. Ini mengenai comfort levelnya seseorang itu berhubungan dengan orang-orang yang lainnya. Makanya ada orang yang bakalan gampang sekali bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang baru atau orang-orang yang lainnya. Ada orang yang sangat kesulitan, ada orang yang ngomong saja malu. Ngomong sama orang lain itu malu, ngomong sama orang lain itu mempunyai suatu tantangan bagi dia untuk bisa mengucapkan sesuatu kepada orang lain dan sebagainya, ketakutan dan sebagainya. Itu namanya extroversion. Dan pada akhirnya nomor 5 adalah openness. Okay. Bagaimana seorang individu percaya terhadap apa yang akan dikerjakan. Itu 5 personality traits di dalam hal yang namanya differences across cultures. Nah, kalau bisa lihat di sini kan, kalau kita lihat di dalam gambar ini, kita bisa lihat misalnya nih agreeableness-nya gitu kan. Kalau misalnya agreeableness-nya itu tinggi, biasanya itu orang-orang itu good natured, orang-orang yang kooperatif, orang-orang yang pengertian. Oke. Beda kalau misalnya agreeableness-nya itu rupanya rendah, berarti orang-orang itu suka marah, gampang sekali tersinggung, nggak mau dia kooperatif dengan orang-orang yang lainnya dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat di sini high and low-nya setiap variabel yang barusan kita, atau setiap traits yang barusan kita tadi bahas, teman-teman sekalian. Lalu kita lihat pada personality traits that influence behavior. Jadi kita bakalan lihat ya, traits perilaku individual itu juga bakalan mempengaruhi perilaku di dalam organisasi. Pertama ada locus of control, okay? Jadi extent to which people believe that their behavior has a real effect on what happens to them. Jadi ini adalah di saat orang mempercayai bahwasannya apa yang menjadi kepercayaan dia terhadap perilaku yang dibawakannya atau yang dibuatnya itu bakalan dipercayainya terus. Jadi kalau misalnya nih, kalau dia percaya bahwasanya dia adalah orang yang bisa memutuskan suatu keputusan dengan tepat, dia bakalan betul-betul membuat hal itu terjadi. Locus of control, percaya dirinya ini sangat tinggi. Lalu self-efficacy indicates a person believes about his or her capabilities to perform a task. Self-efficacy ini juga berkaitan sama yang namanya percaya diri. Oke, percaya diri di mana dia itu percaya bahwa skill yang dia punyai atau keterampilan yang dia punyai itu memang bakalan bisa berguna bagi si organisasi. Oke. Ada authoritarianism, the extent to which an individual believes that the power and status differences are appropriate within hierarchical social systems like business organizations. Jadi ini adalah perilaku di mana orang sangat mengetahui peran dia masing-masing. Oke.
Walaupun misalnya nih dia adalah seorang karyawan yang sangat pintar, tapi kalau misalnya dia menduduki suatu jabatan yang masih lebih rendah dibandingkan sama orang lain, dia akan menghormati otoritas itu sendiri. Oke, dia nggak akan melanjutkan kepada atau melompati atau memotong jalur kepemimpinan itu sendiri. Dia mungkin bakalan berbicara sama si pemimpinnya supaya si pemimpin yang menyampaikan hal tersebut dan sebagainya. Jadi ini bakalan berkaitan sekali dengan otoritas. Layaknya misalnya di dalam army atau tentara, ya kan. Ada jenderal, ya kan. Habis itu ada kolonelnya, terus ada yang lain-lain, ada kapten dan ada yang lain-lain. Ada otoritas tertentu yang harus dipahami. Baru personality traits yang lain adalah self-esteem. A stand which a person believes that he or she is a worthwhile and deserving individual. Kembali lagi, kalau kita bicara soal personality traits, bakalan sangat biasa kita bicara soal yang namanya percaya diri itu sendiri. Oke, di sini adalah dimana seseorang itu bakalan percaya bahwa dia itu berguna bagi si organisasi. Nah, untuk itu juga teman-teman sekalian, kita juga bakalan lihat attitudes di dalam culture atau di dalam budaya-budaya. Oke. Dua hal yang utama ada soal yang namanya job satisfaction atau job dissatisfaction. Seperti halnya judulnya itu sendiri. Apakah attitude-nya itu mereflek kepada si individu itu melakukan pekerjaannya itu sesuai atau tidak. Ya kan? Satisfy nggak dia dengan pekerjaan dia lakukan atau tidak. Baru organizational commitment. Ini bakalan melihat perilaku seorang pegawai atau karyawan yang dia bisa mengidentifikasikan bahwasanya itu loyal terhadap si organisasi tersebut. Itu attitude terhadap budaya-budaya yang ada, guys. Lalu masuk kepada perception across cultures. Okay. Perception adalah set of processes by which an individual becomes aware of and interprets information about the environment. Okay. Jadi kalau misalnya kita bicara soal bisnis internasional itu sendiri, kembali lagi soal yang namanya perbedaan budaya itu bakalan sangat-sangat terasa. Dengan kata lain, seorang individu itu selalu mempunyai persepsi terhadap lingkungan yang dia berada, ya kan? Jadi dia bakalan bisa mempersepsikan suatu keadaan tertentu, apakah keadaannya itu baik, netral, ataupun berbahaya bagi dia dan sebagainya. Ada stereotip tertentu yang bakalan dilihatnya. Oke, rupanya kalau orangnya kayak gini, berarti dia orangnya seperti ini, ya kan? Pelit kah dan sebagainya. Juga pandangan politik sampai kepada budaya-budaya yang ada di sana. Nah, habis itu soal stressing, ya kan? Stressing across cultures juga bakalan berbeda-beda, tapi selalu distimulus oleh sesuatu hal yang namanya stressor. Apa yang menyebabkan orang menjadi stres, ya kan? Tentunya udah pasti soal good and bad things juga. Kalau bad things sudah pasti stressingnya bakalan membuat orang itu bertambah tinggi. Kalau ada sesuatu yang good atau suatu hal yang baik, tentunya stressing dia itu menjadi lebih rendah. Ini bakalan kita bicarakan soal yang stres itu sendiri. Nah, tentunya setelah kita mengetahui dari beberapa faktor-faktor dari perilaku daripada individual itu tadi, kita juga masuk kepada yang namanya motivasi. Oke. Tentunya kalau misalnya kita bicara soal karyawan atau anggota-anggota individual di dalam employees yang kita di dalam suatu perusahaan, kita juga tidak luput membicarakan yang namanya motivasi yang ada di dalam international business. Nah, motivasi itu adalah set of forces that causes people to choose certain behaviors. Tadi kita di depan sudah bicara soal perilaku-perilaku yang ada di dalam international business. Oke. Nah, perilaku-perilaku ini sebenarnya terdorong dari motivasi-motivasi yang ada di dalam suatu individual tersebut. Oke. Nah, ini yang bakalan kita coba bahas, teman-teman sekalian. Nah, motivasi sebenarnya itu selalu mengconsider dua hal, needs and values, ya kan? Berarti adalah kebutuhan-kebutuhan yang memang diinginkan oleh si individual, dan pada akhirnya adalah nilai apa sih yang sebenarnya dia pegang, yang dia percayai sebagai sesuatu hal yang penting. Misalnya
si individual berharap bahwasanya kejujuran menjadi hal yang paling utama atau integritas bakalan menjadi hal utama di saat dia menjalankan menjadi seorang karyawan di dalam suatu perusahaan. Nah, value-value itu bakal dipegang teguh sama dia. Itulah motivasi dia kenapa dia ingin bekerja di suatu tempat atau ingin membangun suatu bisnis dan sebagainya. Ada motivasi di baliknya. Oke. Nah, kalau misalnya kita bicara soal need-based models, berarti adalah bagaimana kita itu bisa melihat kebutuhan-kebutuhan yang bakalan memotivasi seorang karyawan atau seseorang itu dalam hal dia bisa melakukan bisnisnya atau pekerjaannya. Oke. Di dalam hal ini bakalan ada 4 hal yang bakalan sangat dilihat. Pertama, social orientation, yaitu dia termotivasi atas orientasi bagaimana dia bakalan dilihat oleh masyarakat atau sosial. Power orientation, dia akan termotivasi atas kekuasaan yang mungkin bisa didapatnya nantinya. Atau uncertainty orientation, tingkat penasaran di mana dia itu membutuhkan selalu ada tantangan-tantangan yang bakalan ada. Atau sampai kepada goal orientation, dia termotivasi atas tujuan-tujuan yang memang sudah ditetapkan. Lalu ada process-based model across cultures. Jadi kalau process-based ini lebih kepada bagaimana dia bisa melakukan segala hal termotivasi atas proses-proses yang bakalan terjadi di sepanjang perjalanan dia menjadi suatu karyawan. Jadi misalnya nih, dari bawah dia bekerja dengan baik dan nanti dia naik pangkat menjadi supervisor, baru habis itu nanti menjadi manajer, habis itu menjadi director dan sebagainya. Ada proses itu yang menjadikan dia itu termotivasi. Istilahnya kalau misalnya dia lihat ada jenjang karir yang baik di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu bisnis, itu akan memotivasi dia menjadi seseorang yang akan lebih baik lagi. Baru ada reinforcement model across cultures. Nah, di sini behavior that results in a positive outcome. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat ada suatu outcome, ada suatu perbuatan yang pada akhirnya outcome tersebut sangat bagus. Nah, biasanya hal yang baik itu jika diulangi itu akan menghasilkan lagi hal-hal yang baik dan sebagainya. Itu yang namanya reinforcement model. Permasalahannya teman-teman sekalian, kadang-kadang dengan adanya perubahan-perubahan dunia ini sekarang ini sangat cepat, apalagi kalau kita bicara soal teknologi, terkadang hal-hal yang sebelumnya sukses belum tentu pada masa depannya itu akan sukses kembali. Kita harus bisa beradaptasi dengan baik dan sebagainya. Nah, habis itu kita bicara soal leadership teman-teman sekalian. Kalau tadi kita bicara soal dari seginya karyawannya, sekarang kita bicara soal yang namanya leadership-nya. Oke. Leadership is the use of non-authoritative influence to shape the goals of a group or organization, to motivate behavior, dan pada akhirnya itu bisa mencapai goalsnya itu bersama-sama. Jadi adalah bagaimana kita bisa menginfluence orang-orang di bawah kita, bagaimana kita bisa membentuk goals tertentu, dan goals itu pada akhirnya itu bisa disesuaikan dan dicapai oleh organisasi itu sendiri. Jadi leadership in international businesses takes and complexes as a result in part of the more diverse workforces. Karena bakalan berbeda guys. Memimpin suatu organisasi di dalam negeri dengan budaya yang mungkin kita sudah kenali, dengan memimpin suatu perusahaan yang sama tapi berada di luar negeri. Budaya yang berbeda, orang-orang yang berbeda, typical personality yang juga perilaku dan yang sebagainya yang berbeda-beda. Makanya seorang leader itu perlu menyesuaikan diri. Oke, nggak bisa dia hanya sekedar bertahan dengan keras kepalanya misalnya seperti itu. Nah, contemporary leadership theory membahas bagaimana recognize that leaders cannot succeed by always using the same set of behaviors in all circumstances. Kalau teori ini bicara soal seorang pemimpin itu sebenarnya itu bukan orang yang selalu misalnya gini, sederhananya adalah seorang pemimpin seharusnya jangan hanya mempunyai satu sifat. Nggak bisa dia bawa sifat satu sifat itu dalam suatu keadaan yang berbeda-beda. Misalnya, dia rupanya sifatnya itu orang yang sangat murah hati, menjadi seorang pemimpin.
di satu sisi baik. Mungkin di dalam suatu keadaan tertentu itu akan sangat baik. Misalnya ada pegawai sakit, dengan murah hati dia bisa memberikan dia cuti lebih banyak dibandingkan biasanya, atau tidak dipotong cuti karena dia itu sakit dan sebagainya. Murah hati. Permasalahannya adalah kalau misalnya di dalam keadaan ada seorang pegawai yang rupanya berperilaku sangat buruk, terus dia bermurah hati, tentunya itu akan membuat si pegawai yang tadi sifatnya buruk akan jadinya di atas angin. Belum lagi demotivasi yang terjadi sama pegawai-pegawai yang lainnya yang memikirkan nggak bisa seorang yang berperilaku buruk itu dikasih suatu kebaikan hati dan sebagainya. Tentunya seorang pemimpin itu harus bisa memilih keadaan tertentu. Kapan dia harus bisa marah, kapan dia harus bermurah hati, kapan dia harus tegas, kapan dia harus menjadi orang yang terbuka dan sebagainya. Karena seorang pemimpin itu bukan satu sifat kan, seharusnya memiliki behavior yang berbeda-beda. Itulah contemporary leadership theory. Nah, habis itu ada yang namanya Global Leadership Project. Ini mengidentifikasi atas 6 behavior perilaku. Seorang yang memang karismatik, yang betul-betul leadershipnya itu berdasarkan nilai-nilai yang memang dibawa. Misalnya, kalau misalnya dari si perusahaan itu memang sudah membuat nilai, misalnya dia itu humble, berarti dia bakalan mendasarkan segala cara dia itu dengan value atau nilai humble itu tadi. Nomor 2 adalah team oriented leadership. Di saat memang orientasinya itu ada terhadap tim. Apa yang terbaik untuk tim, bukan untuk si individual. Nomor 3, participative leadership. Di saat dimana kita ingin semua orang berpartisipasi. Semua orang berperan, bukan akibat satu orang makanya berhasil, tapi semuanya memiliki partisipasinya masing-masing. Human oriented leadership. Di saat kita memang berorientasi kepada kemanusiaan, human centered dia. Kita memang melakukan leadership kita ini adalah berdasarkan kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan. Ada yang namanya autonomous leadership, di mana di sini sebenarnya leadership yang secara otomatis terjadi. Ini biasanya adalah di saat memang sudah memiliki suatu standar SOP yang terjadi sehingga nggak sulit dia untuk memutuskan suatu keputusan. Lalu ada self-protective leadership. Di saat leadership ini adalah untuk melindungi sesama dan sebagainya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, suatu hal yang bakalan tidak luput di dalam yang namanya leadership adalah decision making, pengambilan keputusan. Suatu hal yang bakalan sangat-sangat susah dilakukan, tapi harus dilakukan oleh seorang leader. The process of choosing one alternative among a set of alternatives yang lain-lainnya. Letak kunci seorang pemimpin berhasil dalam decision making adalah di saat dia bisa memproses segala data-data yang didapatnya, menganalisisnya dan melihat masukan-masukan yang ada, baru melakukan keputusan. Keputusan apakah itu benar atau salah, pada akhirnya kan harus dievaluasi. Itu yang seharusnya dia harus disadari oleh seorang leader. Bukan berarti karena dia berhasil berarti itu tidak dievaluasi. Atau kalau misalnya dia gagal bukan berarti dia itu tidak layak menjadi seorang leader dan sebagainya. Tentunya harus selalu dievaluasi dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat bakalan ada normative model sama descriptive model. Nah, ini pada akhirnya kita bisa lihat apa yang seharusnya si manajer lakukan dengan apa yang actual terjadi. Itu saja guys pertemuan kita pada kali ini. Memang sangat singkat karena saya coba merangkum ini sesingkat mungkin sehingga kalian tidak terlalu bosan nanti di dalam hal mendengarkan kuliah ini. Tentunya saja textbook yang sudah saya berikan itu sudah melengkapi, itu sudah lengkap. Jadi silakan nanti itu dibaca kembali tentang materi kita pada kali ini guys. Itu saja guys, terima kasih banyak atas atensinya. Semoga ini bisa menjadi suatu inspirasi bagi kalian yang memang ingin menjadi seorang leader, atau bahkan nanti saya rasa bakalan ada di antara kalian menjadi leader-leader
di saat kalian akan berorganisasi atau bahkan menjalankan bisnis atau bekerja di suatu perusahaan. Okay guys, see you next week. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.